Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang tadi untuk mekanisme aksi obat secara molekuler pada berbagai macam reseptor GPCRs, dan kita selanjutnya ini akan mempelajari tentang mekanisme aksi asetilkolin pada reseptornya. Sebelum itu, sekedar untuk review kembali tentang reseptor asetilkolin, tepatnya asetilkolin muskarinik yang kita pelajari di sini, karena untuk asetilkolin muskarinik ini adalah jenisnya GPCRs ya, sedangkan reseptor asetilkolin nikotinik itu termasuk reseptor kanal ion yang mungkin telah Anda pelajari pada materi sebelumnya. Nah, reseptor asetilkolin muskarinik ini disingkat dengan M, ada 5 macam, yaitu M1, M2, M3, M4, dan M5. Terdapat pada berbagai macam jenis sel ya. Banyak terdapat pada sel syaraf, yaitu M1 dan M2 yang umumnya berfungsi untuk menghantarkan impuls saraf di sepanjang akson ya, atau di sini disebut dengan neurotransmisi. Kemudian pada sel otot pos saluran pernapasan atau airway smooth muscle cell ini lebih dominan M2 dan M3, dan apabila M3 ini teraktivasi oleh asetilkolin, maka yang terjadi adalah bronkokonstriksi atau sesak nafas ya, konstriksi pada bronkus. Ini umumnya juga terjadi pada pasien asma yang mengalami serangan asma. Di sana ternyata ada juga peran asetilkolin yang dilepaskan oleh mast cell di sekitar sel epitel otot polos. Kemudian pada sel epitel ada M1, M2, M3. Aksi asetilkolin pada M3 umumnya terkait dengan sekresi mukus yang berlebihan, sehingga ini biasanya akan memperparah gejala sesak nafas pada penderita asma. Kemudian banyak lagi pada berbagai macam sel lain seperti kelenjar submukosal ya, M1 dan M3 ini kaitannya dengan sekresi air ludah biasanya, atau mukus sekresi melalui aksi asetilkolin pada M3. Kemudian pada fibroblast ya, mast cell, makrofag, khususnya mast cell ini asetilkolin juga nanti akan berperan sebagai penghambat pelepasan histamin dari mast cell. Kemudian pada makrofag ya, untuk produksi sitokin, limfosit, neutrofil, dan juga untuk produksi sitokin dan lain sebagainya. Jadi keberadaan reseptor asetilkolin di seluruh tubuh ini cukup luas ya, ada di berbagai macam sel, dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana aksi molekuler yang terjadi jika reseptor asetilkolin muskarinik ini diaktifasi atau diagonisi oleh asetilkolin. Nah, untuk M1, M3, dan M5 ya, aktivasi reseptor asetilkolin ini akan mengaktifkan protein GQ ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa dia signal transduksinya melalui jalur enzim PLC atau jalur PIP2 yang akan dirubah oleh enzim PLC menjadi IP3 dan DAG, atau dulu saya menyebutnya jalur IP3 atau DAG. Nah, IP3 seperti yang kita pelajari sebelumnya, ini kaitannya dengan peningkatan kadar kalsium intraseluler. Mungkin masih ingat efek farmakologis atau efek biologis yang dihasilkan oleh peningkatan kadar kalsium intrasel ya. Ya, benar ya, kontraksi otot polos ya. Nah, kalau bisa Anda bayangkan tadi, kalau di M3 tadi ya, aktivasinya adalah bronkokonstriksi. Yang terjadi sebenarnya adalah kontraksi otot polos pada saluran pernapasan ya. Ini bisa dipahami ya, jadinya karena jalurnya melalui jalur IP3 DAG yang berkaitan dengan peningkatan kadar ion kalsium intrasel ya. Masih ingat ya tadi IP3
itu akan membuka kanal ion kalsium di retikulum endoplasma yang mengakibatkan pengeluaran ion kalsium dari retikulum endoplasma ke cairan intrasel ya. Yang ini umumnya akan mengakibatkan terjadinya kontraksi otot polos ya. Kalau pada penderita asma tentu saja yang terjadi adalah bronkokonstriksi ya. Kemudian untuk M2 dan M4 ini umumnya adalah berada di sel syaraf cholinergic sendiri, yang mana aktivasinya ini akan mengakibatkan penghambatan sekresi asetilkolin ya. Kemudian untuk jika ini berada di sel ya, sel seperti katakanlah sel otot polos bronkus ya, maka aktivasi reseptor asetilkolin muskarinik 2 dan 4 dia akan mengaktifkan jalur protein GI ya, sehingga ini akan mengakibatkan enzim adenyl siklase ini tidak aktif, sehingga kemampuannya untuk memproduksi siklik AMP akan berkurang. Nah, ini akan berakibat pada peningkatan penghambatan ya, tentu saja penghambatan konstriksi ya, sebaliknya. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan yang Anda bisa lihat ini adalah aksi dari asetilkolin pada reseptor asetilkolin nikotinik ya. Ini bisa terkait dengan terbukanya kanal ion kalsium dan natrium ya, sehingga akan memacu influx kalsium ataupun natrium ke dalam sel ya. Nah, ini adalah peranan asetilkolin pada penderita asma dan penderita COPD ya, chronic obstruction pulmonary disease, atau kalau kita bahasa Indonesiakan adalah penyakit paru obstruksi kronis ya. Nah, pada penderita asma dan PPOK atau COPD ini umumnya ada peranan asetilkolin yang berlebihan ya, selain tadi adanya peranan adanya kontraksi otot polos yang terjadi di saluran napas ya. Asetilkolin ini juga berkontribusi pada kontraksi otot polos di saluran nafas. Ini diawali oleh hiperaktifnya saraf cholinergic di otak yang akan mengakibatkan pengeluaran asetilkolin yang berlebihan pada otot polos ya di sini. Selain asetilkolin itu juga bisa berasal dari mast cell yang ada di sel epitel otot polos bronkus. Nah, kalau gambar ini ya Anda bisa lihat gambar sel di sini, ini adalah sel otot polos bronkus ya, di mana aksi asetilkolin pada M3 tadi adalah kontraksi ya, atau ini akan mengakibatkan bronkokonstriksi. Pada sel yang di atasnya itu adalah sel Langer ya, pada epitel Anda bisa lihat ya, aksi asetilkolin di sini justru akan dapat menyebabkan peningkatan sekresi bronkus, di samping adanya inflamasi ya yang terjadi pada dinding saluran pernafasan, sehingga ini seperti yang saya katakan tadi, ini akan memperparah gejala sesak nafas pasien asma dan COPD ya, chronic obstruction pulmonary disease ya. Nah, sehingga dalam konsep pengobatan asma ya, beberapa pengobatan ini terutama dalam kondisi asma yang sedang sampai parah, pasien terkadang membutuhkan pengobatan kombinasi ya, tidak hanya menggunakan beta 2 adrenergic tetapi juga menggunakan antagonis reseptor asetilkolin ya, karena ini berlebihan, asetilkolinnya berlebihan dan mengakibatkan gejala sesak nafas yang berlebihan juga pada penderita asma, sehingga dalam strategi pengobatannya maka
antagonis reseptor asetilkolin khususnya pada M3 ini menjadi sesuatu yang logis digunakan untuk penderita asma dan penyakit paru obstruksi kronis. Nah, ini adalah gambaran sinyal transduksi dari aktivasi reseptor asetilkolin muskarinik 3 ya. Tadi dia bekerja yang dengan cara mengaktifkan protein GQ ya, yang akan meningkatkan sintesis IP3 dan DAG. IP3 ya, kalau Anda ingat materi pertemuan sebelumnya, dia akan meningkatkan kadar kalsium intrasel. Kalsium selanjutnya akan berikatan dengan kalmodulin. Kalmodulin kalsium ini akan mengaktifkan enzim MLCK ya, MLCK. MLCK yang aktif, dia akan aktif memfosforilasi miosin dan terbentuklah cross bridging atau pembentukan jembatan silang antara aktin dan miosin. Ini yang mengakibatkan terjadinya kontraksi. Nah, ketika reseptor M3 ini dihambat, maka tentu saja protein GQ-nya dinonaktifkan ya, PLC dinonaktifkan, akan terjadi pengurangan jumlah IP3 dan DAG, dan tentu saja diikuti dengan pengurangan jumlah kalsium intrasel dan pengurangan jumlah MLCK yang diaktifasi oleh kalsium, dan tentu saja efek relaksasi otot bronkus diharapkan dengan berkurangnya kadar kalsium intraseluler dan inaktivasi enzim MLCK ya. Jadi cara kerjanya itu berbeda dengan salbutamol yang telah kita terjadi pada pertemuan sebelumnya, tapi endingnya sama, yaitu relaksasi otot polos bronkus atau saluran pernapasan. Nah, pengobatan kombinasi antara beta 2 agonis dan anticholinergic antagonis asetilkolin ini cukup logis gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ini ada slide gambaran lain dari peranan asetilkolin pada pengobatan asma, dan yang perlu kita cermati di sini ini ada data klinik yang menggambarkan ya efikasi obat ya pada pasien asma dengan gejala sedang dan parah. Pada diagram yang berwarna biru ini adalah pasien yang juga menggunakan antagonis reseptor asetilkolin ya. Sedangkan yang berwarna putih itu adalah pasien yang tidak menggunakan antagonis asetilkolin muskarinik 3. Nah, obat yang digunakan dalam riset ini oleh Qureshi pada tahun 98 adalah ipratropium bromide ya, yang digunakan dalam bentuk inhalasi. Pada pasien indikator yang dilihat ini adalah persentase pasien yang mengalami hospitalisasi atau dirawat di rumah sakit. Pada pasien asma yang menggunakan ipratropium ini terlihat lebih sedikit yang masuk dan dirawat di rumah sakit akibat serangan asma ya, ketika dia menggunakan ipratropium secara rutin ya, sedangkan angkanya akanlah jauh lebih sedikit persentasenya pada pasien asma yang parah ya. Ini bisa menekan angka hospitalisasi atau pasien dirawat di rumah sakit, sehingga kombinasi ini dianggap penggunaan antagonis muskarinik ya, atau antagonis reseptor asetilkolin muskarinik ini dianggap menguntungkan, terutama pada pasien yang mengalami asma yang parah. Nah, kemudian obat yang sering digunakan adalah ipratropium bromide ya, ada bentuknya nebulizer solution ya dengan dosis 0,25 mg per mili. Nah, ada juga yang dalam bentuk MDI ya. MDI itu satu kali hirupan itu 18 mikrogram ya. Di sini pada tabel ini Anda bisa lihat dosisnya untuk anak-anak dengan usia di atas 12 tahun dan di bawah 12 tahun, serta ada komennya ya. Nah, kemudian ada satu lagi sebenarnya sama ya, dia
dia dari golongan tropium juga yang namanya tiotropium bromide ya. Bedanya dengan ipratropium bromide ini adalah dia memiliki aksi yang lebih panjang daripada ipratropium bromide. Dan cukup nanti bisa Anda cek ya ketersediaannya di internet ya, sehingga mungkin Anda akan bisa lebih paham dengan obat-obatan ini ya. Cuma yang paling diingat pada materi perkuliahan farmakologi molekuler ini adalah bagaimana mekanisme aksinya ya, terutama mekanisme molekulernya dalam menghasilkan efek biologis ya. Jadi saya rasa saya harapkan Anda bisa memahami itu ya. Tapi kalau Anda seandainya belum paham juga dengan penjelasan saya, Anda bisa bertanya kembali melalui grup WA menggunakan voice note, atau mungkin kalau Anda nggak mau bertanya ya silakan Anda browsing sendiri, Anda cari materi yang mungkin bisa membuat Anda lebih paham daripada apa yang saya jelaskan. Oke, untuk reseptor yang terakhir mungkin kita akan pelajari mekanisme aksi molekuler dari reseptor angiotensin ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin saya akan review sedikit terlebih dahulu peranan reseptor ini pada suatu penyakit ya. Reseptor ini ada kebanyakan di pembuluh darah sebenarnya. Apabila reseptor angiotensin 2 ini yang namanya reseptor angiotensin 2 diaktifasi oleh angiotensin, maka yang terjadi adalah vasokonstriksi pembuluh darah ya. Mungkin kalau Anda ingat beberapa materi yang telah diajarkan sebelumnya, baik oleh saya sendiri di mata kuliah farmakologi ataupun mungkin pada mata kuliah lain ya, tekanan darah itu akan meningkat, salah satunya disebabkan oleh vasokonstriksi ya. Mungkin banyak lagi penyebab lain seperti meningkatnya denyut jantung, kemudian adanya penumpukan cairan di dalam tubuh ya, atau penahanan cairan, dan yang paling banyak terjadi pada penderita hipertensi itu adalah meningkatnya tahanan perifer. Meningkatnya tahanan perifer ini salah satunya adalah vasokonstriksi pada pembuluh darah. Di sini ada peranan angiotensin ya. Nah, kemudian angiotensin ini tidak terjadi begitu saja, Mbak Mas ya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan ya, sehingga Anda harus kenal dulu apa yang disebut dengan sistem renin, angiotensin, dan aldosteron ya. Angiotensin ya, ini angiotensin 2 ini yang menyebabkan hipertensi, tapi bisa Anda lihat ya bahwa ini berawal dari adanya produksi satu protein yang namanya angiotensinogen oleh liver ya. Nah, kemudian ada peranan ginjal juga di sini. Ginjal di sini dia akan menghasilkan renin, satu protein yang banyak muncul ketika ginjal ini mengalami hipoperfusi ya, atau aliran darah yang menuju ginjal itu berkurang, maka ini akan memicu terjadinya sekresi renin yang berlebihan. Renin yang berlebihan ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, paru-paru ya Pak, terutama pada sel permukaan paru-paru dan sel jaringan endotel ginjal ini bisa memproduksi suatu enzim yang namanya ACE, angiotensin converting enzyme ya. ACE ini akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Ada juga obat antihipertensi yang namanya ACE inhibitor, ini bekerja di sini, dia menghambat aktivitas enzim ACE ini. Tapi yang kita pelajari di sini bukan itu ya, tapi adalah obat-obat yang mampu menghambat aksi angiotensin 2 ini. Nah, angiotensin 2 ini ketika telah terbentuk, ini akan sangat sulit sekali untuk dihambat ya, kecuali kita menambahkan suatu agen yang mampu menduduki reseptornya, sehingga angiotensin 2 yang berlebihan ini menjadi tidak aktif ya, atau tidak mampu memicu terjadinya vasokonstriksi. Nah, kita bisa lihat ya, angiotensin 2 ini kalau pada pada pembuluh darah ya, ini ada arteriolar
arterial vasoconstriction, increase in blood pressure ya. Ini akan meningkatkan tekanan darah karena vasokonstriksi ya pada pembuluh darah. Tapi selain itu dia di ginjal ini juga akan merangsang produksi aldosteron yang berlebihan. Di mana aldosteron ketika dia berlebihan maka ini akan mengakibatkan air sulit keluar dari ginjal kita ya karena apa, terjadi tubular natrium klorida reabsorption ya. Aldosteron yang berlebihan ini akan mereabsorpsi natrium klorida dan yang berlebih kembali ke pembuluh darah yang mengakibatkan air juga ikut banyak direabsorpsi sehingga tidak dibuang melalui urin. Kemudian selain itu aldosteron juga akan memicu ekskresi kalium yang berlebihan ya, sehingga kalium banyak dikeluarkan, natrium banyak dikembalikan ke dalam tubuh sehingga air akan sulit dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Akhirnya apa? Peningkatan tekanan darah itu menjadi lebih hebat dibanding hanya dengan vasokonstriksi saja ya. Dan mungkin yang dua ini yang paling penting, sehingga pengobatan dengan menghambat reseptor angiotensin 2 baik itu pada pembuluh darah ataupun pada ginjal ini menjadi suatu alasan yang logis untuk pengobatan hipertensi dan menjadi target aksi dari obat yang namanya ARB atau angiotensin receptor blocker. Seperti contohnya adalah valsartan, ya, telmisartan dan lain sebagainya. Nah, konsepnya tentu saja adalah antagonis tadi ya. Tapi sebelum kita melihat antagonis, kita lihat dulu aksi angiotensin sebagai agonis ya pada reseptor angiotensin 2. Ini di gambar ini adalah angiotensin receptor signaling pathway ya. Di mana Anda bisa lihat di sini angiotensin 2 dia akan mengaktifasi reseptor AT1 namanya, reseptor AT1 ya. Kemudian bisa kita lihat protein G-nya yang aktif adalah apa ini ya? Kalau PLCDAG dan IP3 ya benar protein GQ ya. Nah, kalau protein GQ kemudian nanti dia akan menghasilkan IP3 dan diasilgliserol, tentu saja kaitannya sama peningkatan kadar kalsium intrasel. Kontraksi lagi yang terjadi. Tapi tidak hanya itu ya, protein G ini juga bisa mengakibatkan pertukaran ya natrium dan magnesium ya. Di sini disebut natrium magnesium exchanger, di mana kadar natrium di dalam sel akan meningkat. Ini terjadi juga polarisasi yang berakibat kontraksi ya. Kemudian melalui jalur PKC akan terjadi juga peningkatan kadar ion hidrogen di dalam darah sehingga pH darah akan meningkat. Ini juga akan mengakibatkan kontraksi. Nah, kemudian angiotensin 2 ini juga reseptor AT1 ya. Ini juga ada yang dari bukan GPCR ya, tetapi dari golongan protein kinase ya. Mungkin akan kita pelajari banyak nanti pada minggu selanjutnya. Dia juga akan mengaktifkan jalur SCR namanya. Nanti mungkin ini kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang paling penting Anda pelajari untuk hari ini adalah jalur atau transduksi dari reseptor angiotensin ya, angiotensin 1 terutama. Nah, bagaimana ARB ya, angiotensin receptor blocker, restoring vasoconstriction atau mengembalikan vasokonstriksi ke ukuran pembuluh darah normal ya. Ini akan tentu saja ketika pembuluh darah yang berkontraksi itu kita kembalikan, ini akan mengurangi tekanan darah pada penderita hipertensi. Nah, di sini obatnya yang di dalam kotak berwarna merah ini adalah obat golongan ARB atau angiotensin receptor blocker. Ada losartan, candesartan, irbesartan,
telmisartan. Nah, valsartan ini ada generiknya ya, yang mana obat-obat ini dia akan berfungsi ya atau mengambil posisi sebagai antagonis reseptor AT1 gitu ya. Sehingga kalau bagi sisi aktif reseptornya dihambat oleh obat ini, maka angiotensin 2 ini nggak bisa nempel di reseptor AT1, sehingga aktivasi enzim PLC dalam menghasilkan IP3 rindiage ini juga akan dikurangi ya, sehingga di sini kadar kalsium intrasel dan berbagai macam mekanisme molekuler lainnya yang seperti yang kita sampaikan tadi ini juga akan berkurang, sehingga pembuluh darah yang mengalami vasokonstriksi diharapkan ini akan perlahan mulai berkurang kontraksinya dan kembali ke ukuran semula ya. Kemudian ternyata ARB ini ya, ARB atau angiotensin 2 ini tadi kepada pembuluh darah dia juga bisa mengakibatkan disfungsi pada sel endotel. Sebenarnya dalam keadaan normal ketika terjadi vasokonstriksi, sel endotel pembuluh darah itu bisa menormalkan kembali dengan cara mensekresikan nitrogen oxide atau NO ya, dimana nitrogen oxide itu pada pembuluh darah dia akan mengakibatkan vasodilatasi langsung pada pembuluh darah. Nah, adanya angiotensin 2 yang cukup banyak pada sel pembuluh darah ini mengakibatkan sel endotelnya mengalami penurunan fungsi dalam mensekresikan nitrogen oksida, sehingga dengan menghambat reseptor angiotensin pada sel endotel pembuluh darah ini juga mungkin ya, bukan mungkin tapi telah banyak juga dikatakan oleh penulis buku, dia akan meningkatkan ya sekresi dari nitrogen oxide ya, nitrogen oxide ya. Anda bisa lihat disfungsi itu bisa karena penurunan sintesis nitrit oksida di bagian ini ya. Anda bisa lihat di sini nitrit oksida ya. Nah, sehingga ada dua peranan ARB di sini, dia berperan dalam menghambat reseptor AT1 yang merupakan suatu GPCRs ya, dan mengembalikan fungsi endotel pembuluh darah ya. Sehingga saya harapkan dengan penjelasan saya tadi Anda bisa memahami bagaimana mekanisme aksi molekuler dari angiotensin reseptor blocker ini dalam pengobatan hipertensi. Saya rasa materi kita untuk pertemuan kali ini telah selesai. Saya berharap Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa habis ini ada kuis yang harus Anda kerjakan. Kalau masih ada waktu sebelum kuis, silakan Anda pelajari video saya ini, dan video saya ini juga mungkin bisa Anda download untuk persiapan UAS nanti. Mana tahu kalau Anda lupa, Anda bisa menonton kembali ya, atau Anda bisa juga menonton langsung di channel YouTube saya. Dan saya harapkan ya Anda bisa menikmati dan bisa memahami lebih banyak ketika Anda mencoba serius untuk mempelajari apa yang saya jelaskan. Oke, walaupun demikian saya tidak menutup ya kemungkinan diskusi. Kalau memang Anda punya pertanyaan, silakan tanyakan di grup WA dengan menggunakan voice note, dan saya juga akan menjawab ya, walaupun mungkin gak langsung hari itu, saya juga akan bisa menjawab melalui voice note untuk tujuan pembelajaran dan pendalaman dari apa yang telah saya sampaikan ini ya. Jangan lupa terakhir like, comment, dan subscribe video ini ya, untuk memelihara channel ini ke depannya, dan saya harap kan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.